membedakan antara omset dan keuntungan. Iya kan? Oke. Dia dapat nih closing apa? Ini properti kan? Iya. Wah, 1 miliar, 1 miliar. satu unit closing 1 miliar. Iya. 1 miliar itu apa? Nah, Omset apa untung? omset ya? Omset. Tapi buat orang-orang yang hilaf, Iya. itu dianggap sebagai untung. Iya, langsung beli mobil. Nah, Iya. ya karena sebenarnya gini, kita bicara keuangan itu bukan bicara angka ya. Ya kan, hakikatnya kita bicara keuangan itu bicara tentang habit, kebiasaan, mindset kita tentang angka, tentang uang itu. Iya, bagaimana cara menghabiskan uang. Selamat datang kembali di Investor Mindset Podcast, tempat di mana kita bukan hanya sekedar berbicara terkait dengan properti dan juga angka, tapi bagaimana seorang investor itu bisa tetap tenang menghadapi badai ujian dan juga tajam dalam membaca berbagai peluang dan juga cerdas untuk memastikan keuangan di masa depan. Bersama saya Abdul Ramli, selamat datang kembali di properti dan juga investasi. Teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan orang yang imut ya. Beliau ini adalah sahabat saya dan juga guru saya, dan memang spesialisasinya adalah menggandakan uang gitu ya. Tapi bukan sembarang uang yang haram. Nah, tapi beliau ini spesialisasinya adalah menggandakan uang yang halal dan barokah. Selamat datang Ustadz Ihsanul Muttaqin ya. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz Imut ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, beliau ini sering dikenal dengan nama Ustadz Imut ya. Nah, Imut itu bukan sembarang imut ya, tapi singkatan Ihsanul Muttaqin ya. Pokoknya makin tua makin imut beliau ini ya. Amin. Dan sebagai doa juga mungkin ya. Supaya lebih imut lagi nanti ke depan. Oke, luar biasa. Ustadz Ihsan sekarang ini aktivitasnya apa aja? Kemarin kita kontak, wah lagi di Papua. Kebetulan aja Gitu. ya. Apa aja aktivitasnya saat ini? Ya, saya sekarang sebagai seorang syariah financial partner ya. Apa itu? Satu nih. Jadi syariah finance sebenarnya kalau orang di luar lebih mengenal banyak itu ada namanya financial planner. Financial planner. Ini ada syariahnya, berarti syariah. Iya, saya financial planner tapi yang syariah. Tapi kalau syariah financial planner kan mungkin lebih ya hanya sebagai orang yang membantu memplankan saja gitu ya, merencanakan saja. Tapi saya ganti lagi dengan syariah financial partner. Kenapa? Karena saya berharap tidak hanya membantu di awal untuk merencanakan, tapi juga membersamai, mendampingi, betul. Untuk kemudian teman-teman yang memang punya katakanlah keinginan untuk mengelola tadi hartanya gitu ya, secara halal, itu bisa kemudian kita bersama-sama, gitu, mulai dari awal untuk kemudian sampai kemudian bisa mengembangkan lebih besar lagi, dan juga yang utama adalah lebih berkah. Begitu. Oke, katanya buat ebook juga ya. Oh, langsung menggandakan. Ini rahasia menggandakan. Ini menjadi judul podcast kita hari ini. Rahasia menggandakan uang yang halal. Itu apa itu? Ya, itu sebenarnya yang pertama adalah kegalauan saya. Gitu ya. Jadi kalau mungkin kita teman-teman yang aktif di sosmed gitu ya, melihat sekarang itu kan banyak ya orang untuk kemudian bisa mengajak gitu ya, diajak untuk berinvestasi gitu ya, untuk kemudian mengembangkan uangnya. Nah, masalahnya kemudian kebanyakan dari itu investnya ke sektor-sektor yang tidak syariah, gitu ya. Bukan cuma real dan no real ya. Iya, tapi juga tidak syariah, gitu ya. Tidak syariah itu berarti tidak halal. Betul, tidak halal. Maka kemudian saya berpikir gimana caranya, gitu ya, dengan ya ilmu yang saya dapatkan sebelumnya dan pengalaman juga bisa menyebarkan juga atau menginformasikan juga bahwa ya kita juga bisa mengembangkan harta kita itu dengan cara-cara yang halal. Gitu. Nah, tidak hanya dengan cara-cara yang halal, tetapi juga dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Nah,
Itu yang kuncinya. Mudah dan menyenangkan. Karena sebenarnya ada kunci-kuncian yang kemudian kalau kita tahu, kalau kita jalankan, insya Allah uang kita itu tidak hanya berkembang, tapi juga secara halal dan juga tadi dengan cara-cara yang tidak terlalu sulit dan menyenangkan dan masuk akal. Nah, itu juga penting. Ini kan berarti kan e-book itu kan benar-benar ditulis berdasarkan fenomena yang banyak terjadi. Nah, memangnya seperti apa kegelisahan Ustaz Ibnu ini? Ya itu tadi. Jadi mungkin sebenarnya untuk apa namanya, orang-orang yang mungkin merasa gitu ya, oh sudah ada dana yang cukup gitu ya untuk kemudian kehidupannya segala macam, kemudian dia berpikir gimana caranya dana yang ada ini bisa dikembangkan gitu ya. Nah, ini kan akhirnya kemudian tadi fenomena yang berkembang sekarang itu ya, dengan bahasa ini ya, misalnya literasi keuangan gitu ya, investasi segala macam, itu yang kemudian akhirnya banyak yang mengajak itu. Cuman saya ngelihat kok kayaknya yang kemudian concern ke syariah itu ya kalaupun ada mungkin sedikit gitu, belum banyak. Maka kemudian saya coba ya dengan mungkin salah satunya lewat e-book itu bisa membantu teman-teman mengedukasi, bisa membuka peluang, membuka informasi lah, akhirnya kemudian orang jadi tahu, oh ternyata ada juga nih peluang-peluang yang memang ini sesuai dengan syariah. Berarti berarti sebenarnya uang halal digandakan semakin halal, semakin banyak dan juga semakin halal. Betul. Oke. Luar biasa. Berarti e-book itu ditunjukkan untuk siapa? Ya, untuk semua orang yang mau menggandakan uangnya secara halal. Gitu. Pada para investor, calon investor, dan ya investor. Nah, ini juga mungkin saya perlu sampaikan juga ya, investor itu bukan berarti orang yang misalnya punya bisnis, punya uangnya banyak gitu ya, punya tabungan yang banyak, dia hanya mereka ini yang bisa berinvest. Kita misalnya teman-teman karyawan, penghasilan pas-pasan, kalau dia bisa ngatur duitnya, bisa juga kita mulai dari yang kita punya. Oh, berarti di e-book itu juga disebutkan seperti itu, bukan cuma orang yang punya uang, artinya dia sudah punya simpanan banyak, kebutuhan sudah terpenuhi, itu ya, artinya punya uang lebih. Ternyata untuk yang masih merintis juga masih bisa. Ya, karena sebenarnya gini, kita bicara keuangan itu bukan bicara angka ya. Ya kan, hakikatnya kita bicara keuangan itu bicara tentang habit, kebiasaan, mindset kita tentang angka, tentang uang itu. Iya, bagaimana cara menghabiskan uang. Bisa menghabiskannya atau mengembangkannya gitu ya, atau nabung segala macam, kan begitu. Nggak bicara, oh saya harus punya uang sekian M dulu misalnya. Misal saya harus punya simpanan misal 1 M dulu nih, baru harus bisa invest. Enggak juga. Untuk seorang karyawan yang gajinya 5-10 juta. Iya, saya kemarin ada saya juga punya kelas juga ya. Ada member untuk kemudian. Asik banget. Nama kelasnya apa nih? Gini. Saya itu punya kelas rutin. Kang Ramli ya. Jadi saya punya kelas rutin itu, alhamdulillah sudah saya jalankan selama 1 tahun kurang lebih. Saya sering dapat iklan. Ya, hari Sabtu ba'da subuh. Rutin ya? Rutin. Masih jalan sampai sekarang? Masih jalan, alhamdulillah. Kemarin libur aja karena saya ke Papua. Kalau mau ikutan gimana? Besok bisa ikut lagi. Nah, masuk ke rezekihalal.com. rezekihalal.com. Nanti disematkan di deskripsi ya. rezekihalal.com itu webnya punya Ustaz Ihsan. Ya, itu nanti di situ ada untuk yang kajian. Mau e-booknya juga ada itu di situ. Di bawah juga bisa kalau misalnya mau pesan e-booknya. Pesan e-booknya juga di situ ya. rezekihalal.com. Nah, itu kajiannya setiap Sabtu pada subuh. Apa bicaranya tadi tentang kajian rezeki halal. Jadi kita ulas, kita ya kita bahas lah terkait itu. Nah, salah satu peserta yang memang rutin ikut itu waktu itu sempat WA saya kan, komunikasi, dia bilang, "Tat, saya ada dana 10 juta. Nah, bisa nggak kemudian dibantu untuk dicarikan dikembangkan." Ada aja, insya Allah kita carikan gitu ya, kita bantu, kita carikan yang segitulah, walaupun mungkin juga
bisa jadi nggak pas 10 misalnya gitu. Misalnya ada kemarin ada taruhan 30 gitu sampai 50, berarti kan ya tinggal patungan aja kan, tinggal berapa orang untuk kemudian kita gabungkan. Itu bisa. Jadi dari mulai 10 juta bahkan nah sebelumnya juga ada yang 1 juta juga bisa aja, memungkinkan. Mulai mau belajar ya, misalnya kita belajar lah, saya mau invest nih dari kecil lah, dari hitungan 1 juta, 5 juta, sebelum 1 1 miliar mulai dulu, sebelum 1 miliar, iya. 1 juta sampai 1 miliar bisa. Nah itu apa namanya tadi ya, untuk kemudian kita bicara investasi itu atau kita bicara keuangan lebih luas lagi, itu lebih ke bagaimana mindset, bagaimana kemudian apa namanya sikap kita, termasuk mungkin juga sebenarnya latar belakang juga kan. Setiap orang kan punya beda-beda ya terkait dengan latar belakang keuangannya itu kan. Karena gini ya, saya pernah juga waktu itu kelas offline di Kalimantan itu ada di awal tuh kita selalu memang kasih pertanyaan menggelitik. Kita bilang, kalau kemudian hari ini juga, misalnya hari ini juga kemudian teman-teman dapat rezeki 1 miliar, ya kan, mau diapakan? Gitu kan, kita lempar waktu itu ke peserta. Ini beda-beda. Ada yang ketika ditanya gitu dia bingung. Dihabisin belanja. Buat apa ya? Enggak, dia bingung dulu. Buat apa ya gitu kan? Saya bingung nih gitu. Ada yang sampai, kayaknya saya kalau memang benar-benar ada, saya meninggal terus saat itu saking mungkin kagetnya gitu. Tapi ada yang menarik, ada yang langsung bilang, saya invest ke kebun sawit di Kalimantan kan banyak. Iya. Saya akan masukkan, berarti dia udah punya pengalaman tuh, punya latar belakang, memang dia pernah gitu. Nah ini kan pengalaman ini juga mempengaruhi bagaimana kemudian kita bisa mengelola keuangan itu. Nah itu sebenarnya ya kita coba bahas juga tuh tadi di kajian kita yang setiap Sabtu pada subuh itu. Oke, menarik ya. Berarti dari yang ibaratnya ya, yang belum punya simpanan besar juga bisa untuk mulai untuk investasi syariah, menggandakan uang halal tadi ya. Iya. Oke, ini menarik sekali ya. Pertanyaannya berikutnya sebenarnya mungkin kita flashback dulu nih. Kenapa harus halal rezeki kita? Apa yang Ustadz pandang bukan cuma dikembangkan tapi harus halal? Iya. Nah, jadi ini yang selalu saya sampaikan ya di kajian-kajian kita ya. Jadi ada satu hal yang kemudian kita harus ingat, gitu ya, bahwa harta ini yang kita cari gitu ya, yang mungkin kita kelola, yang kemudian juga kita kembangkan di dunia ini, itu ada pertanggungjawabannya. Iya kan? Ini pas investasi langsung meninggal kan? Ya. Iya kan? Karena ada hadisnya kan? Tidak bergeser kaki seorang hamba di yaumul qiyamah nanti, kecuali kemudian mereka ditanya, gitu kan? Ada beberapa pertanyaan tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, kemana dia amalkan, gitu ya, tentang tubuhnya dia pakai untuk apa. Nah menariknya terkait dengan harta, ditanyakan juga, diminta pertanggungjawaban. Ada 2 pertanyaan. Min aina taksabahu, dari mana dia mendapatkannya, dan fima anfaqahu, untuk kemudian apa dia infakkan, dia habiskan, gitu kan. Jadi dari mananya itu dipertanggungjawabkan. Dan menariknya tadi itu ya, 2 pertanyaan itu tidak ada pertanyaan ketiga, tidak ada pertanyaan berapa uang yang kamu berhasil kumpulkan di dunia, benar nggak? Iya. Ya kan. Artinya balik lagi tadi kan, mengelola keuangan itu bukan soal nilainya, tapi dari mananya dan untuk apanya. Kenapa? Karena itu dipertanggungjawabkan. Dan sebenarnya kalau bicara ilmu financial planner, ya sekitar itu juga sama. Dari mana dan untuk apa. Pengelolaan itu antara itu. Jadi enggak kemudian target, karena kan balik lagi tadi ya, setiap orang kan punya mungkin kebutuhannya masing-masing gitu ya, punya nilai, punya nominalnya masing-masing gitu kan. Tapi ya tadi, pengelolaan itu adalah dari mana dan untuk apanya. Nah itu yang kemudian kenapa harus syariah, kenapa harus halal, ya karena tadi kita diminta pertanggungjawaban gitu. Jadi
istilahnya itu nggak apa-apa kita kaya, yang penting halal, supaya nanti pertanggungjawabannya Iya, selamat. apa kayak yang penting halal. Iya, daripada udah miskin, haram lagi kan, dan sengsara dunia, sengsara akhirat lagi gitu. Iya. Nah, jadi di situ kenapa kemudian kita bicara halal. Sehingga kemudian makanya kalau ya di kajian saya juga gitu, saya selalu menekankan dari mananya kita harus pastikan itu halal. Juga jangan mentang-mentang kita udah punya uang nih, 10 miliar misalnya, itu udah dari kerja keras kita segala macam. Terus habis itu karena ini uang saya sudah dapatkan dari kerja keras saya, nah, akhirnya udah terserah saya mau ngapain. Nggak bisa juga kan, karena tadi menghabiskannya, membelanjakannya untuk apa juga ada pertanggungjawaban. Oke, baik. Maksud itu kan akhirat. Ustadz sendiri, pengalaman Ustadz ini kan udah 1 tahun ke belakang gitu ya, 1 tahun lebih mengelola harta orang lain, mulai dari kecil sampai yang terbesar. Ustadz sendiri punya pengalaman nggak orang-orang yang mengelola harta dengan cara yang haram, dampak di dunianya? Tadi kan dampak di akhirat, kan seperti itu. Kalau dampak di dunia, Ustadz pernah menyaksikan nggak orang-orang yang hartanya banyak gitu ya, misal gitu ya, hartanya banyak tapi karena tadi haram, ada dampaknya nggak di dunia? Ya, kalau berinteraksi langsung mungkin nggak ya, nggak tahu juga karena saya sudah dari awal brandnya halal gitu ya. Yang ini halal semua ya? Mungkin ya, walau alam gitu. Atau saya juga nggak tahu, dia nggak ngaku gitu segala macam, nggak tahu juga ya. Tapi yang datang ke saya belum pernah kemudian mendapat cerita atau curhat atau orang kemudian bercerita dia sebelumnya seperti itu. Tapi kalau di luar kan banyak ya orang-orang yang kemudian ya sebenarnya kan ya balik lagi tadi itu terkait dengan harta itu kan bukan ke nominalnya ya, tetapi bagaimana ketika kemudian ya kalau di dalam Islam itu kan kita kenal ada istilah konsep berkah itu. Ya kan. Misalnya nih, kalau di perumahan, nah itu saya banyak banget dengar, bahkan pernah ketemu orang secara langsung, iya nih bisnis saya hancur gara-gara riba. Nah itu gitu. dia. Itu kalau di perumahan gitu ya. Iya nih gara-gara saya nyicil rumah nih, usaha saya jadi berantakan. Gitu. Kalau itu kan saya pernah nih ketemu orang langsung gitu ya. Sampai itu ya, saya pernah di WA sama istrinya gitu ya. Suami saya gitu ya, suami saya habis kajian riba gitu ya, tiba-tiba kecelakaan, mobilnya hancur. Masih untung itu, dia bilang untung suami saya masih selamat gitu ya. Nah kalau itu saya pernah menyaksikan langsung. Kalau Ustadz sendiri menyaksikan orang yang selama ini kalau yang katakanlah dari jamaah atau dari peserta belum gitu ya, belum sampai kemudian ke sana ya. Tapi kalau dari cerita teman-teman, saya punya kenalan sahabat juga, orang-orang ex-bank mungkin juga banyak tuh ya ceritanya begitu kan, ketika kemudian mereka di bank segala macam ya secara dapat harta yang secara nominalnya kan mungkin banyak gitu ya, tetapi nggak tenang gitu kan, nggak sakinah, nggak berkah tadi itu. Karena nggak berkah dia jadi nggak sakinah, makanya kemudian ya akhirnya ya tadi gelisah, selalu ada yang kurang gitu ya. Bisa jadi ada yang kemudian Allah kasih ujian sampai kemudian bangkrut segala macam gitu ya. Tapi kalaupun tidak sampai bangkrut segala macam, minimal ada kegelisahan gitu ya. Makanya kalaupun misal gitu ya, kita ngerasa kita punya harta banyak segala macam tapi kok kayaknya ada kegelisahan, nah, ini kita coba cek. Jangan-jangan ya, walau alam ya, kita nggak bisa memfonis juga, jangan-jangan kemudian ada hal-hal yang indikasi yang kemudian kita anggap larangan Allah itu terkait dengan harta. Termasuk misalnya nih, ada orang yang hartanya banyak, tapi bukan cuma nggak merasa tenang, dia tidak tenang, termasuk tidak pernah merasa cukup. Nah itu termasuk indikasi juga nggak, Ustaz? Ya, sebenarnya kalau tidak merasa cukup itu manusiawi. Selalu ya kurang. Kan? Iya. Kan Rasul juga sudah menyampaikan ya, ada hadisnya juga tuh, kalau seorang anak Adam itu dikasih 1 gunung emas, gitu kan, maka dia tidak merasa cukup, dia pengen yang
kedua, ya kan? Kalaupun dikasih yang kedua, dia nggak cukup lagi, dia pengen yang ketiga, gitu kan? Yang mencukupkan itu apa? Ya kematian kalau kemudian mulutnya sama badannya udah dipenuhi dengan tanah, gitu, artinya dia udah mati, gitu. Nah itu memang sifatnya manusia ya, bagaimana Allah juga menyampaikan dalam setiap manusia itu ada ada sifat fujur dan ada sifat takwa, gitu kan. Ada sifat kita cenderung kepada sesuatu yang kemaksiatan, dosa, ada juga kecenderungan kita terkait dengan takwa kan. Tinggal bagaimana kita mengendalikan itu. Nah masalahnya sekarang adalah sifat dasar manusia yang greedy, ya bahasa ini ya, greedy, serakah, tamak, itu akhirnya oleh orang-orang barat lah, katakanlah sebegitu, atau orang-orang kapitalis, gitu ya, orang-orang yang kemudian punya duit, yang kemudian mau cuman pengen untungnya saja, dimanfaatkan. Dengan cara apa? Dengan kemudian ya di greedy-nya dirangsang terus, gitu ya. Tadi misalnya udah punya satu rumah, beli yang kedua, gitu. Udah punya mobil, gitu kan. Oh sekarang ada yang listrik, bisa gitu. Cobain lagi yang listrik, nanti apalagi. Gitu. Nah greedy ini sebenarnya sifat dasar manusia. Nah permasalahannya sekarang adalah apakah kemudian kita mau, gitu ya, ngikutin terus yang tadi memang sudah Allah ilhamkan kepada kita ya, terkait dengan fujur, berarti ini kan sesuatu yang buruk ini, atau kemudian kita bisa kendalikan. Nah itu tuh sebenarnya terkait dengan tadi, kalau kita bicara orang kok ngerasa nggak puas, ya termasuk kan sering dibilang ya, kenapa yang korupsi itu kan orang udah kaya, gitu kan. Iya, itu juga saya pengen nanya itu. Itu yang korupsi orang miskin atau orang kaya? Orang kaya, tapi dia masih korupsi. Kenapa? Karena tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup. Tamak, pengen lagi. Nah, hawa nafsu. Bahasa ini kita hawa nafsunya dia kejar terus. Begitu. Nah, seorang muslim tentu tidak seperti itu, gitu ya. Karena balik lagi tadi, bukan nominal yang kita kejar, gitu ya. Tapi justru kita harus hati-hati dari mana dan untuk apanya. Karena kalau kita sudah paham dua hal itu, semakin banyak harta kita itu bukan semakin kita senang-senang, tapi bisa jadi kita semakin hati-hati kan. Harusnya semakin hati-hati. Iya kan, karena pertanggungjawabannya nanti semakin berat, akan semakin banyak, akan semakin berat, semakin panjang, betul, ya kan. Nah itu juga kita harus benar-benar nih, misalnya nih ya, kita ditakdirkan dalam seumur hidup kita, misalnya total kita cuma punya uang berapa, 1 miliar misalnya, gitu ya. Ya mungkin kan pertanggungjawabannya sebatas itu kan, dari mananya, terus kemudian untuk apanya, ya uang segitu apa sih yang bisa kita kelola dari situ kan. Beda dengan orang yang dalam dalam umurnya dia dari lahir sampai meninggal, dia punya rezeki misalnya triliunan, ya kan. Ya kebayang aja kan kalau kita di dunia aja gitu ya, audit itu kan, ya kan, sesuatu yang banyak itu kan juga pasti akan detail, apalagi ini auditnya Allah. Ngeri banget ya. Ini baru gimana cara memperolehnya nih, Ustaz. Mengerikan itu. Berarti harus kita pastikan gitu ya, bahwa cara memperoleh itu dengan cara yang benar ya. Betul. Luar biasa. Yang halal aja banyak dari kita merasa nggak tenang ya, apalagi yang haram ya. Betul, Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Oke, Ustaz, kita balik lagi ke literasi keuangan. Saya penasaran, Ustaz. Ya, sebenarnya apa yang membuat Ustadz Ihsan ini tertarik dengan literasi keuangan? Jadi backgroundnya keuangan kan? Ya, saya backgroundnya pertanian, BTW. Terus pertanian Bogor ya. Tapi IPB kan juga sering diplesetkan sebagai institut fleksibel banget. Ini semua yang bisa. Saya dari pertanian, tapi saya juga punya sebelumnya bisnis ya, di properti syariah juga. Kemudian, nah ada dua sebenarnya yang tiga lah, yang kemudian membuat saya akhirnya udahlah saya fokus di literasi keuangan ini. Pertama, dari pengalaman orang tua saya dan mertua saya. Jadi
Dan ini saya pikir pengalaman banyak orang. Dan qadarullah-nya juga terjadi di orang yang paling dekat dengan saya, bapak mertua dan bapak kandung saya. Jadi yang pertama bapak asli saya dulu ya. Dulu itu saya menyaksikan betul ketika beliau pensiun, gitu ya. SN, PNS ya, biasa kan langsung dapat dana pensiun. Gede biasanya kan? Ya lumayan waktu itu. Saya nggak tahu berapanya, tapi waktu itu saya tahu akhirnya mungkin sebagiannya itu dimasukkan ke bisnis, gitu kan? Ya ke investasi lah, investasi untuk kemudian berlipat ganda. Rencananya untuk kemudian kedepannya seperti itu. Yang terjadi adalah sekali dua kali bisnisnya berjalan. Bagus. Startup awal memang gitu kan, bagus. Setelah itu bermasalah dan akhirnya berhenti. Memang banyak saya juga menemukan. Ya memang begitu. Bisnis memang awal-awal doang bagus gitu ya. Nah, ternyata nggak bertahan lama. Di sisi yang kedua, bapak mertua saya begitu juga. Tadi gimana nasib uangnya? Bisnisnya ya udah berhenti udah. Uangnya hilang. Saya wallahualam ya, itu kan waktu itu di perikanan ya, di ikan, jadi nanam gurame investasi waktu itu. Di situ. Investasi di situ, ada yang ngelola gitu-gitulah biasa. Saya nggak tahu apakah uangnya berhasil ditarik lagi gitu kan, apa misalnya lahannya dijual atau segala macam, saya detailnya nggak tahu, tapi akhirnya nggak berjalan lagi. Nah di sisi yang lain, bapak mertua lebih parah lagi. Saya tahu itu setelah menikah. Karena kan ya sebelumnya saya nggak kenal gitu kan. Bapak mertua kan? Iya, dan memang belum pernah kenal sama sekali kan. Saya tahunya setelah itu selalu diceritakan segala macam. Jadi setelah pensiun gitu ya. Nah kalau yang ini ada orang, gitu ya, orang deketnya dia yang dia percaya sebelumnya. Sering di almarhum sampaikan ya, ini kan dia sering bilang demi Allah gitu. Bilang gini, Pak, oke, ini aja, salurkan uangnya ke saya gitu ya. Nanti saya bisnis ini gitu ya waktu itu ya. Banyak tuh waktu itu, ada angkot, ada sapi segala macam. Cuman itu ya. Nah, terus disampaikan nanti Bapak dapat sekian juta rupiah per bulan. Flat gitu ya? Dijanjikannya seperti itu. Sama. Pertama, kedua, ketiga dapat, setelahnya hilang. Orangnya masih ada, rumahnya ada. Dan saya waktu setelah nikah, saya dapat ceritanya gitu kan. Akhirnya kemudian saya coba bantu, saya datengin ke rumahnya. Ternyata yang nunggu di rumahnya itu bukan cuma saya. Itu yang saya ini jadi banyak juga korbannya dia itu banyak. Yang kemudian mungkin senasib dengan pemain dia. Nah itu satu. Kemudian yang kedua tadi ada peluang di luar sana, orang udah mulai sadar terkait dengan keuangan segala macam, tetapi mungkin tidak banyak yang ke kesariahnya ini, belum banyak yang terkait dengan syariah. Dan yang ketiga, saya kan di properti itu dari 2015 ya, sama mungkin mulai dari marketing ya, 2015 marketing, terus kemudian diajak teman untuk masuk ke belajar developer, kemudian di komunitas ya, di DPS, sampai kemudian 2020 sebelum pandemi juga, 2019-2020 akhirnya karena di komunitas itu kan nggak semuanya akhirnya jadi developer ya, walaupun namanya komunitas developer properti syariah gitu ya, tapi nggak semuanya bisa dapat lahan, bisa garap proyek. Bisa dapat tim juga ya. Nah, bisa dapat tim, bisa jadi tim, bisa segala macam. Termasuk ada juga orang yang punya duit sebenarnya, tapi ya qadarullah-nya belum dapat proyek, gitu kan. Sementara yang lain sudah punya proyeknya jalan segala macam. Akhirnya 2019-2020 itu saya dan beberapa teman-teman tuh kemudian menginisiasi gimana caranya kita nyalurin nih teman-teman yang punya duit untuk bisa ngembangin teman-teman yang punya proyek. Nah, akhirnya waktu itu kita diskusi segala macam, kita ketemu formulanya. Gimana caranya
Tadi kita bisa menyalurkan uang yang orang yang punya uang ini ke project yang tentu kita amanah gitu ya, dengan akad-akad dan segala macam. Ini kita ketemu 2019 2020 itu 5 tahun itu sampai sekarang. Gitu. Nah, insya Allah sih saya yakin dengan format seperti ini ke depan kita bisa kembangkan lebih jauh. Oke. Nah, berarti saya mau mengerucut nih. Ya. Berarti kan ini segmennya sebenarnya buat para pebisnis yang sudah jalan juga. Literasi keuangan itu penting. Nah, literasi keuangan itu buat siapa saja yang butuh uang. Betul. Nah, saya pengen, berarti kan ini juga edukasi buat para investor atau siapapun, termasuk para pebisnis, khususnya para investor yang duit mereka nggak tahu nih dikelolanya dengan cara apa. Berarti kan ini mereka harus tahu uang dia itu dikelola seperti apa. Berarti dalam sebuah bisnis, apa pentingnya literasi keuangan dalam bisnis? Kalau marketing kan, tahu saya dia buat jualan, gitu ya. Kenapa? Kalau literasi keuangan, kan uang itu dalam bisnis itu kan ibarat darah. Betul. Iya kan? Ya kalau nggak ada darahnya gimana bisnis bisa jalan? Ya kan? Nah ini juga terutama mungkin pebisnis pemula ya. Misalnya simpel aja, membedakan antara omset dan keuntungan. Iya kan? Dia dapat nih closing apa? Ini properti kan? Wah, 1 miliar, 1 unit closing 1 miliar. 1 miliar itu apa? Omset apa untung? Omset. Tapi buat orang-orang yang hilaf, itu dianggap sebagai untung. Langsung beli mobil. Padahal kan itu salah satu ya, sederhana aja. Itu yang lain banyak hal yang kemudian. Iya, betul pengalaman saya juga itu ketika menjual itu, developer itu kalap gitu ya. Nggak biasa pegang duit gitu. Balik lagi tadi karena backgroundnya nggak semua orang kan punya backgroundnya, dan memang mereka itu nggak paham literasi keuangan. Betul. Background, ilmu, mindset. Karena ini prinsipnya, kalau hanya orang yang tahu, yang dia itu hati-hati. Termasuk kalau dia tahu literasi keuangan, dia pasti akan hati-hati untuk ngeluarin duit. Betul saja. Berarti penting banget. Berarti ini dasar banget dong pebisnis dong. Semua literasi keuangan. Rezeki itu bisa datang dari mana aja. Kang Ramli mungkin bahkan mungkin sering gitu ya mendapati. Kita lagi fokus apa, tiba-tiba ada orang ngajakin kasih rezeki yang lain. Betul. Lagi bisnis apa, dapat duitnya di tempat lain. Sering kan begitu kan? Sering banget ya. Nah itulah. Maka kemudian jangan pernah kita batasi bahwa saya cuma bisa ini, maka kemudian saya akan dapat itu. Enggak begitu. Kayak ini Ustadz Ihsan gitu.